Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat teman-teman semua yang masih support channel ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru lainnya. Ingat, subscribe itu gratis. Oke teman-teman, selamat datang dan selamat bergabung di channel Binars ID. Nah, kali ini kita mau melanjutkan latihan soal untuk persiapan ujian SKB CPNS dan juga P3K Perawat 2024 buat teman-teman dari JF Perawat Terampil maupun ahli pertama. Nah, kali ini kita mau bahas latihan soal seputar area pendidikan dan penelitian. Oke, nah sebelumnya teman-teman jika membuka buku standar profesi maka teman-teman akan menemukan poin yang ini ya. Di area pendidikan dan penelitian itu, kompetensi intinya adalah mampu melakukan praktek pendidikan dalam keperawatan dan penelitian dalam bidang keperawatan. Lulusan perawat mampu memahami peran dan fungsi pendidik klinik atau perseptor dalam pendidikan keperawatan, memahami kebutuhan pendidikan dan keterampilan klinik dalam pendidikan keperawatan, merancang dan melaksanakan penelitian sederhana dalam bidang keperawatan, menerapkan hasil penelitian untuk meningkatkan mutu asuhan keperawatan. Nah, selain itu teman-teman mungkin perlu juga mempelajari terkait dengan metode pembelajaran orang dewasa, metodologi penelitian, biostatistik penelitian, penulisan dan publikasi ilmiah. Nah, ini terkait dengan apa saja yang perlu kita pelajari di area pendidikan dan penelitian. Oke, langsung saja contoh soal pertama. Seorang perseptor harus bekerja sesuai dengan standar profesional sebagai agen sosial dan sebagai anggota profesi yang memiliki pengetahuan, kompetensi, care, dan profesional. Termasuk dalam peran perseptor sebagai apakah itu? Apakah A. Role model, apakah B. Pendidik, apakah C. Supervisor, apakah D. Sosialitator, ataukah E. Motivator? Jawabannya yang mana teman-teman? Oke, ini jawabannya adalah yang A ya, role model. Nah, kita lihat penjelasannya di sini. Nah, ini ada beberapa peran perseptor. Yang pertama adalah sebagai role model. Seorang perseptor ini harus bekerja sesuai dengan standar profesional sebagai agen sosial dan sebagai anggota profesi yang memiliki pengetahuan, kompetensi, care, dan profesional. Nah, jadi nanti sebagai role model ini artinya teman-teman itu nanti akan menjadi pedoman ataupun patokan para persepti atau mahasiswa maupun perawat baru, yang mana teman-teman ini akan dilihat ya bagaimana cara teman-teman itu melakukan caring ya, asuhan keperawatan, seperti apa pengetahuan teman-teman terkait dengan tindakan keperawatan, apakah teman-teman memiliki kompetensi apa enggak ya, terus teman-teman perilakunya itu sesuai dengan standar profesi atau enggak. Nah, itu teman-teman akan dilihat di situ. Jadi teman-teman harus menjadi role model yang baik. Oke. Yang kedua itu sebagai guru ataupun pendidik. Seorang perseptor harus terlibat dalam perencanaan pendidikan, memotivasi peserta didik dan mengidentifikasi kebutuhan peserta didik untuk memberi dalam konteks klinik. Ya, jadi kalau role model itu hanya sebatas memperlihatkan kemampuan kita ya kepada persepsi, tetapi kalau guru atau pendidik ini artinya teman-teman juga memiliki peran untuk menyalurkan ilmu ya, untuk men-sharing ilmu kepada mereka juga terkait dengan bagaimana teman-teman itu melakukan asuhan keperawatan ataupun dalam melakukan pelayanan kesehatan ya. Yang ketiga itu adalah perannya sebagai supervisor, yaitu seorang perseptor harus memberikan pengarahan pada peserta didik dalam perawatan pada pasien, serta dapat memberikan umpan balik dan dapat melibatkannya dalam perawatan pasien di klinik ya. Jadi teman-teman bukan hanya sebagai role model, bukan hanya sebagai pendidik, tetapi teman-teman juga harus memberikan arahan kepada mereka ya. Jadi teman-teman ketika proses pembelajaran itu pasti ada mungkin beberapa hal yang memang ada kesalahan ataupun yang kurang tepat. Nah, teman-teman harus wajib memberikan pengarahan ya kepada para persepti, harus berbuat seperti apa, dikasih jalan yang benarnya itu seperti apa, teman-teman arahkan itu, bimbing mereka ya. Kemudian yang keempat adalah sebagai motivator atau pemberi dukungan. Nah, seorang perseptor terlibat dalam proses mentoring dan memberikan gambaran terkait perkembangan karir dalam keperawatan. Nah, salah satu motivasi yang dapat teman-teman berikan kepada para persepti ketika teman-teman menjadi perseptor, yaitu teman-teman kasih gambaran perkembangan karir keperawatan itu seperti apa, sehingga nanti mereka akan mulai tumbuh rasa semangat untuk mencari ilmu dalam praktek klinik ataupun dalam praktek di layanan kesehatan dan keperawatan. Jadi teman-teman itu juga menjadi faktor pendukung mereka untuk meraih perkembangan karir mereka ya.
Jadi teman-teman juga harus mendukung bagaimana mereka nantinya dipersiapkan untuk berkembang karirnya di dalam keperawatan gitu ya. Oke, jadi yang nomor 1 jawabannya adalah role model ya. Kemudian yang kedua, manakah yang bukan fungsi dari perseptor? Apakah A, perseptor ini menyiapkan mahasiswa atau persepti untuk beradaptasi terhadap suatu peran baru dalam layanan kesehatan pasien? Apakah B, para perseptor ini membina peserta didik? Apakah C, perseptor ini menolong persepti melihat berbagai peran yang akan mereka jalankan pada tatanan klinik? Ataukah D, mengarahkan perawat baru pada masa transisi dari ketika menjadi mahasiswa sampai pada bekerja secara profesional? Ataukah E, perseptor ini mendukung pengembangan jabatan persepti? Jawabannya teman-teman. Oke, ini seputar fungsi dari perseptor. Tapi yang ditanyakan adalah yang bukan ya, yang bukan termasuk dalam fungsi perseptor. Nah, ini jawabannya yang E ya, perseptor mendukung pengembangan jabatan persepti. Nah, ini bukan salah satu fungsi dari perseptor ya. Nah, fungsi perseptor menurut Aibni ini ada beberapa ya. Yang pertama, perseptor ini memiliki fungsi yaitu menyiapkan mahasiswa ataupun persepti untuk beradaptasi terhadap suatu peran baru dalam layanan kesehatan pasien. Ya, jadi kita tahu kalau misalkan mahasiswa itu karena biasa dengan teoritik ya di dalam kampus, maka teman-teman juga memiliki fungsi untuk mengadaptasi mereka dengan lingkungan di tempat praktek ya, sehingga mereka timbul rasa kepercayaan diri yang meningkat ya. Kemudian yang kedua, para perseptor ini membina peserta didik dan menolong mereka melihat berbagai peran yang akan mereka jalankan pada tatanan klinik. Jadi tidak hanya teman-teman membawa mereka untuk beradaptasi saja di dalam lingkungan layanan keperawatan, tapi teman-teman juga wajib untuk memberikan penjelasan kepada mereka bahwa peran mereka itu di sana sebagai apa ya, harus ngapain aja. Nah, teman-teman kasih tahu itu, jelaskan itu ya. Kemudian yang ketiga, mengarahkan perawat baru pada masa transisi dari ketika menjadi mahasiswa sampai pada bekerja secara profesional atau dari satu kekhususan keperawatan kepada kekhususan keperawatan lainnya. Ya, jadi ini juga sama ya. Mungkin kalau mahasiswa itu belum beradaptasi, kalau misalkan perawat baru itu dia sudah beradaptasi, tetapi kadang untuk transisi dari statusnya sebagai mahasiswa ke perawat baru yang akan bekerja secara profesional itu, jika teman-teman itu wajib memberikan arahan seperti apa yang harus mereka lakukan ya, agar mereka merasa percaya diri dan nyaman dalam melakukan profesinya sebagai seorang perawat ya. Oke, lanjut soal ketiga. Seorang perawat sedang melakukan pemasangan infus langsung pada pasiennya. Mahasiswa memperhatikan perawat tersebut dengan seksama karena mahasiswa belum pernah mendapatkan pembelajaran tentang pemasangan infus. Apakah metode pembelajaran di atas? Apakah A, bedside teaching? Apakah B, case presentation? Apakah C, coaching? Apakah D, clinic tour? Ataukah E, studi asuhan keperawatan? Jawabannya teman-teman. Oke, ini seputar metode pembelajaran di pembimbingan klinik ya. Nah, jawabannya adalah yang A ya, bedside teaching. Bedside teaching ini merupakan metode pembelajaran klinik dalam pendidikan keperawatan yang melibatkan interaksi langsung mahasiswa dengan pasien di tempat tidur. Metode ini bertujuan untuk membantu mahasiswa mendapatkan pengetahuan dan keterampilan klinik yang relevan dengan kondisi pasien. Ya, misalkan kita sedang melakukan tindakan keperawatan kepada pasien, mahasiswa ataupun persepti ini mereka akan memperhatikan teman-teman bagaimana cara melakukannya, bagaimana teman-teman itu berinteraksi dengan pasien. Kan mereka amati di situ ya. Itulah ada yang namanya proses pembelajaran ya, pembelajaran di situ. Nah, teman-teman harus ingat kalau menggunakan metode bedside teaching ini jangan sampai kenyamanan pasiennya itu terganggu ya, sehingga yang perlu kita lakukan adalah sebelum melakukan bedside teaching ini kita harus melakukan komunikasi dulu kepada pasiennya. Kita kasih tahu dulu kepada pasien bahwa akan dilakukan yang namanya bedside teaching, yang mana nanti akan ada beberapa persepti ataupun mahasiswa yang akan menonton gitu ya, sehingga kita udah ngasih tahu kepada pasien. Nah, jadi ada rasa kenyamanan juga kepada pasiennya nggak panik ya, pasiennya nggak takut ya, jadi udah siap dengan pembelajaran bedside teaching ini. Jadi tidak hanya fokus kepada mahasiswa saja, tapi kita juga harus fokus kepada kliennya juga. Oke. Soal keempat yang termasuk model pembimbingan dengan pendekatan perseptorship adalah apakah A, jumlah mahasiswa lebih dari 10 mahasiswa? Apakah B, menekankan teacher center? Apakah C, model pembelajaran orang dewasa? Apakah D, dependent learning? Ataukah E, jumlah mahasiswa lebih dari 5 mahasiswa? Jawabannya teman-teman.
Oke, jawabannya adalah yang C ya, model pembelajaran orang dewasa. Nah, untuk melakukan perseptorship nantinya, teman-teman itu harus melakukan pendekatan dengan yang namanya model pembelajaran orang dewasa. Kenapa harus model pembelajaran orang dewasa? Karena sasaran kita ini adalah persepti. Persepti ini adalah seorang mahasiswa ataupun perawat baru yang mana mereka itu sudah masuk dalam golongan usia dewasa ya. Nah, usia dewasa ini memiliki karakteristik beda dengan anak-anak ya cara pembelajarannya. Untuk orang dewasa ini memiliki prinsip dalam proses belajarnya. Yang pertama, orang dewasa ini cenderung memotivasi diri sendiri. Ya, jadi mereka senang sekali memotivasi diri sendiri ya. Orang dewasa ini menggunakan pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh sebelumnya dalam proses belajar. Jadi teman-teman nanti ketika menjadi perseptor, teman-teman jangan kaget kalau para mahasiswa itu akan bertanya kepada teman-teman ini dan mereka akan mengkaitkan dengan pengalaman dan pengetahuan yang mereka miliki ya. Orang dewasa berorientasi pada pencapaian. Teman-teman juga jangan kaget ketika para mahasiswa itu mereka fokusnya ke target pencapaian ya, karena begitulah cara belajarnya orang dewasa ya, fokus kepada hasilnya. Kemudian yang keempat, orang dewasa berorientasi pada relevansi dari yang dipelajari. Jadi nanti apapun yang dipelajari mereka akan menghubung-hubungkan gitu ya. Orang dewasa itu sangat suka bila dihormati dalam proses belajar ya. Artinya ketika proses pembelajaran berlangsung, kalau misalkan ada kegagalan ataupun kekurangan ataupun kesalahan, nah mereka nggak suka yang namanya dipermalukan di depan umum, nggak suka yang namanya dicaci, dimarahin ya, karena mereka itu udah dewasa, menganggap udah dewasa, dan ini hanya perlu didiskusikan saja gitu ya. Jadi teman-teman fokuslah pada berdiskusi dengan mereka ya. Kemudian orang dewasa ini mempunyai tipe gaya belajar yang berbeda-beda ya. Jadi teman-teman juga harus menyesuaikan dengan budaya mereka ya. Oke, soal kelima, di bawah ini cara untuk mengumpulkan data penelitian dengan pendekatan kualitatif, yaitu apakah A. observasi tidak terstruktur, apakah B. wawancara mendalam dan diskusi kelompok terarah, ataukah C. wawancara dengan kuesioner, apakah D. menyebarkan angket, ataukah E. survei dengan angket dan polling. Jawabannya teman-teman. Oke, jawabannya adalah yang B ya, wawancara mendalam dan diskusi kelompok terarah. Oke, nah untuk metodologi penelitian ini kita pernah pelajari di kuliah ya, kita hanya mengulang saja secara singkat ya, bahwa metodologi penelitian ini dibagi menjadi dua pendekatan, yaitu ada pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Kualitatif itu terkait dengan kita ingin mengkaji ataupun mencari tahu fenomena di balik yang nggak tampak gitu ya. Kemudian ada kuantitatif. Kuantitatif ini terkait dengan menguji hipotesa. Ada keraguan-raguan terkait dengan suatu teori, maka perlu diuji dengan yang namanya pendekatan kuantitatif ya. Nah, di sini ada jenis-jenis metode. Yang kualitatif itu meliputi studi kasus, etnografi, grounded theory, etnometodologi, sejarah dan lain sebagainya. Kemudian kalau di kuantitatif, jenis metodenya adalah metode survei yang meliputi seperti angket, polling, dan lain sebagainya. Ada sensus juga, ada eksperimen terkendali, dan sosiometri ya. Kemudian teknik pengumpulan datanya. Untuk kualitatif dia teknik pengumpulan datanya dengan pengamatan terlibat atau berjarak ya. Kemudian selain itu ada juga wawancara. Wawancaranya baik itu mendalam atau sambil lalu, baik itu kepada individu maupun berkelompok. Kalau kuantitatif, teknik pengumpulan datanya dengan wawancara terstruktur, langsung atau tak langsung, pengamatan terstruktur. Jadi sudah ada formatnya gitu ya. Instrumen pengumpulan data ya, kalau kualitatif itu menggunakan pedoman wawancara dan pedoman pengamatan. Ini bisa hanya sebagai daftar topiknya saja ya. Kemudian kalau kuantitatif, instrumennya adalah kuesioner, angket ya, format pengamatan yang baku, yaitu kuantitatif. Kemudian untuk menganalisisnya, untuk kualitatif itu dengan interpretasinya itu hubungan antara konsep atau teori, kualitas data, dan hubungan. Jadi akan dihubungkan nih konsep yang sudah ada dengan hasil yang telah dilakukan penelitian ya. Kalau kuantitatif itu menganalisis dengan uji statistik ya, yaitu untuk mencari keteraturan, distribusi, menguji hipotesis, kualitas hubungan antar variabel ya. Kemudian produknya untuk kualitatif hasilnya adalah teori atau hipotesis substantif. Kemudian kalau kuantitatif, produk atau hasil penelitiannya adalah sebuah teori ataupun hipotesis metodologis ya. Jadi hipotesisnya yang sudah terjawab dengan cara metodologis ya.
Oke, soal ke-6, suatu penelitian dilakukan pada perokok di suatu kota dengan jumlah responden sebanyak 50 orang perokok aktif dan pasif. Responden tersebut akan diikuti dalam kurun waktu tertentu untuk melihat efek paparan dari rokok. Setelah 10 tahun diketahui bahwa 30 orang perokok pasif dan 20 orang perokok aktif mengalami kanker paru. Apakah desain penelitian yang digunakan? Apakah A. Cohort, apakah B. Eksperimental, apakah C. Observasional, apakah D. Case control, ataukah E. Cross-sectional? Jawabannya teman-teman. Oke, ini terkait dengan desain penelitian ya. Ini jawabannya yang A ya, yang cohort. Nah, apa perbedaan dari kelima desain penelitian tadi ya? Yang pertama itu ada cohort. Cohort ini observasi ya, merupakan bentuk observasi yang bersifat analitik, mempelajari hubungan antara paparan dan penyakit dengan membandingkan yang terpapar dan tidak. Contohnya seperti tadi ya, di kasus tadi, menghubungkan hubungan merokok terhadap risiko terjadinya kanker paru, yang mana nanti sebagai respondennya adalah mereka yang merokok dan mereka yang nggak merokok ya, nanti dihubungkan itu ya. Kemudian yang kedua ada eksperimental. Kalau eksperimental pasti kaitannya dengan uji coba ya, mencari ada pengaruh atau enggak. Contohnya pengaruh tindakan suction terhadap perubahan saturasi oksigen pada pasien penurunan kesadaran. Pada pasien penurunan kesadaran di ruang intensive care unit ya. Jadi mencari tahu pengaruhnya apa, itu eksperimen ya. Kemudian ada observasional, metode penelitian yang dilakukan dengan mengamati suatu keadaan atau masalah tanpa melakukan intervensi terhadap variabel penelitian. Jadi hanya sebatas observasi saja ya. Contohnya analisis beban kerja terhadap kinerja perawat di rumah sakit X ya. Jadi ini tidak ada intervensinya. Kemudian ada case control, yaitu studi analitik logika terbalik, yaitu menentukan penyakit atau kasus terlebih dahulu, kemudian mengidentifikasi penyebab atau faktor risiko. Nah, contohnya hubungan tinggi badan ibu dengan kejadian stunting pada anak usia 24-59 bulan di wilayah puskesmas ya. Jadi nanti teman-teman caranya itu adalah menentukan dulu kasus ataupun penyakitnya apa, kemudian mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyakit tersebut ya. Nah, itu case control. Kemudian ada cross sectional, yaitu studi prevalensi atau epidemiologi ya. Semua variabel, baik itu dependen dan independen, yang diteliti dilakukan pada waktu yang sama. Tidak ada periode menindaklanjuti. Contohnya, pengetahuan, sikap, dan motivasi terhadap keaktifan kader dalam pengendalian tuberkulosis. Ya, jadi, yang variabel pengetahuan, sikap, dan motivasi ini, mereka akan diteliti secara bersama-sama. Nah, itu namanya cross-sectional ya. Jadi, tadi jawabannya adalah yang A ya, yang cohort. Oke, selanjutnya soal ke-7. Perawat menetapkan populasi riset, yaitu seluruh ibu hamil trimester kedua yang periksa di puskesmas selama menanti bulan Desember 2024. Besar populasi sebanyak 96 orang, perawat menetapkan yang terpilih sebagai sampel adalah ibu hamil trimester kedua yang berjarak 1 km dari puskesmas dan ditemukan sebanyak 38 orang. Apakah teknik sampling yang digunakan? Apakah A. sampling kuota? Apakah B. sampling purposif? Apakah C. sampling aksidental? Apakah D. sampling bola salju? Ataukah E. sampling acak berstrata? Jawabannya teman-teman. Oke, ini terkait dengan teknik sampling ya. Nah, jawabannya yang B ya, sampling purposif atau purposive sampling ya. Nah, kita akan jelaskan sedikit ya terkait dengan teknik pengambilan sampel ya, yaitu dibagi menjadi dua ya, teman-teman pasti ingat ini ya. Ada yang namanya probability sampling dan non probability sampling. Kalau probability sampling itu pengambilan sampelnya itu secara acak. Tapi kalau non probability sampling artinya pengambilan sampelnya itu tidak acak atau sudah ada kriterianya ya. Nah, probability sampling atau metode acak ini, yang pertama ada simple random sampling, yaitu pengambilan sampel yang dilakukan secara acak. Cara ini digunakan jika anggota populasinya dianggap homogen. Proportionate stratified random sampling, yaitu teknik ini dapat digunakan jika populasi tidak homogen dan proporsional. Kemudian ada disproportionate stratified random sampling, yaitu digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi kurang proporsional. Ada cluster sampling, yaitu cluster, berarti pengelompokan berdasarkan wilayah atau lokasi populasi. Teknik ini dapat digunakan jika objek yang akan diteliti itu sangat luas ya, maka harus menggunakan cluster ya.
Kemudian ada systematic sampling, yaitu teknik ini merupakan modifikasi dari simple random sampling. Keuntungan cara ini lebih mudah dan lebih murah. Nah, ini metode sampling yang acak ya. Kemudian yang kedua itu ada non-probability sampling atau metode yang non-acak. Ya, yang pertama ada purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu sesuai yang dikehendaki peneliti. Jadi sudah punya kriteria siapa saja yang akan diteliti ya. Ini kriterianya ataupun sudah ada tujuan kriteria yang ingin dicapai oleh si peneliti itu apa gitu ya, itu purposive sampling. Kemudian ada consecutive sampling, yaitu pemilihan sampel dengan cara berurutan konsekutif, yaitu penentuan sampel dengan menetapkan subjek yang memenuhi kriteria penelitian dimasukkan dalam penelitian sampai kurun waktu tertentu sehingga jumlah responden yang diperlukan terpenuhi. Kemudian ada incidental sampling, incidental atau accidental ya, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat dijadikan sampel jika memenuhi kriteria sampel yang telah ditentukan oleh peneliti ya, walaupun kebetulan tetapi sudah punya kriteria gitu ya. Kemudian ada kuota sampling, yaitu teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkannya itu tercapai ya, itu kuota sampling. Kemudian ada sampling jenuh, yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Ini dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, misalnya kurang dari 30 orang, atau peneliti ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil ya. Sampling jenuh artinya semua populasi itu diteliti ya, tetapi syaratnya harus kurang dari 30 orang gitu ya. Kemudian ada snowball sampling atau bola salju ya. Ini penentuan sampel yang awalnya jumlahnya sedikit atau kecil, kemudian sampel tersebut diminta untuk memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel. Begitu seterusnya sehingga jumlah sampel semakin banyak ya. Jadi ini berjenjang gitu ya, snowball. Jadi dilempar-lempar gitu ya. Misalkan kita dilempar-lempar, misalkan kita punya teman A merekomendasikan siapa aja, teman B, C, D merekomendasikan siapa saja gitu ya. Jadi terus itu seperti bola salju ya, snowball. Oke, jadi tadi kalau lihat di soal ini bahwa populasinya itu adalah seluruh ibu hamil trimester kedua yang ada di puskesmas selama menanti ya, selama bulan Desember 2024. Nah, yang menjadi sampelnya itu adalah ibu hamil trimester kedua yang berjarak 1 km dari puskesmas. Nah, artinya sudah ada kriteria yang ditentukan oleh peneliti ya, maka ini masuk ke dalam sampling purposive atau purposive sampling ya. Oke, lanjut soal ke-8. Seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh diet terhadap penurunan berat badan. Pengukuran berat badan dilakukan sebelum diet dan sesudah 3 bulan melakukan diet. Untuk itu dilakukan pengamatan terhadap 100 orang yang dipilih secara random. Apakah uji statistik yang digunakan? Apakah A, chi-square? Apakah B, korelasi? Apakah C, one way ANOVA? Apakah D, T-dependent? Ataukah E, T-independent? Jawabannya teman-teman. Oke, ini jawabannya adalah yang D ya, T-dependent. Nah, ini ada beberapa terkait dengan uji statistik yang biasa kita gunakan ya. Yang pertama ada chi-square, jenis uji komparatif yang digunakan untuk mencari korelasi antara dua variabel kategori. Uji ini dilakukan pada data frekuensi berskala nominal atau ordinal atau data kualitatif. Kemudian ada korelasi, analisis yang menguji hubungan antara dua variabel atau lebih. Kemudian one way ANOVA digunakan untuk menganalisis data yang dikategorikan ke dalam satu faktor. Dalam pengujian ANOVA, sampel harus dipilih secara acak dan data sampel yang digunakan berdistribusi normal. Kemudian T-dependent juga dikenal sebagai paired sample t-test. Uji ini digunakan untuk membandingkan rata-rata dua variabel dalam satu grup. Uji ini sering digunakan untuk menguji sampel yang mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda, seperti pengukuran sebelum dan sesudah perlakuan. T-independent juga dikenal sebagai independent sample t-test, yaitu uji ini digunakan untuk membandingkan rata-rata dua sampel yang tidak ada hubungannya. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan, yaitu T-independent. Nah, tadi terkait dengan kasus bahwa di sini seorang peneliti ini ingin mengetahui apakah ada pengaruh diet terhadap penurunan berat badan ya. Maka si peneliti tersebut mengukurlah berat badannya itu sebelum diet dan sesudah diet. Nah, itu artinya ada perlakuan sebelum dan setelah dilakukan penelitian. Nah, itu masuk ke dalam uji statistik yaitu T-dependent. Oke.
Oke, selanjutnya soal ke-9. Satu judul penelitian yaitu pengaruh pemberian masker putih telur terhadap kejadian akne vulgaris. Hipotesis penelitian yang bisa ditegakkan adalah apakah A. ada hubungan pemberian masker putih telur dengan terjadinya akne vulgaris? Apakah B. masker putih telur dapat mencegah terjadinya akne vulgaris? Apakah C. ada pengaruh pemberian masker putih telur terhadap terjadinya akne vulgaris? Apakah D. akne vulgaris tidak dapat dicegah dengan pemberian masker putih telur? Apakah E. tidak ada pengaruh pemberian masker putih telur terhadap terjadinya akne vulgaris? Nah, ini jawabannya apa teman-teman? Oke, ini jawabannya yang C ya. Ada pengaruh pemberian masker putih telur terhadap terjadinya akne vulgaris. Nah, hipotesis penelitian ini adalah dugaan ataupun jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya itu perlu diuji. Hipotesis penelitian ini merupakan anggapan dasar peneliti yang dikembangkan berdasarkan observasi, literatur, dan teori yang relevan. Nah, hipotesis penelitian ini dinyatakan dalam kalimat pernyataan. Jadi, hipotesis pengaruh pemberian masker putih telur terhadap kejadian akne vulgaris adalah ada pengaruh pemberian masker putih telur terhadap kejadian akne vulgaris. Ya, jadi jawabannya yang C ya. Oke, soal ke-10. Perawat telah melakukan sebuah penelitian dan akan mempublikasikannya. Manakah yang bisa dijadikan bentuk publikasi ilmiah? Kecuali, apakah A. presentasi di forum ilmiah, apakah B. laporan hasil penelitian, apakah C. tinjauan ilmiah populer, apakah D. artikel jurnal, ataukah E. majalah populer? Jawabannya teman-teman. Oke, jawabannya adalah yang E ya, majalah populer. Nah, publikasi ilmiah ini merupakan sarana untuk menyampaikan hasil penelitian dan kajian ilmiah kepada masyarakat umum dan komunitas ilmiah. Publikasi ilmiah ini juga merupakan bagian dari siklus penelitian yang harus dilakukan peneliti setelah menyelesaikan penelitian ya. Nah, jadi ketika kita melakukan penelitian tidak cukup hanya sampai kita selesai melakukan penelitiannya ya, selesai menghitung dan menyimpulkan hasil penelitian, tetapi kita juga wajib yang namanya publikasikan ya. Ya, untuk mempublikasikan hasil penelitian kita secara ilmiah itu ada beberapa ya, misalkan saja di artikel jurnal, buku ilmiah, laporan penelitian, review artikel, skripsi, tesis, disertasi, presentasi di forum ilmiah, tinjauan ilmiah, dan best practice, tulisan ilmiah populer. Nah, itu beberapa media publikasi ilmiah yang bisa teman-teman gunakan untuk mempublikasikan hasil penelitian teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu. Nanti akan kita lanjutkan ke part berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.